Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil Amma ba'd. Ayyuhal rahmani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmatnya kita di pagi hari ini kembali bisa berkumpul di tempat ini, tentunya dengan tujuan yang sudah kita maklumi, saling tanasuh, saling menasihati dan mengingatkan serta belajar dan mengajar agama Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan ini sebelum kita masuk ke tanya jawab, kita baca hadis pertama dalam kitab Bahjatul Qulubil Abrar. Ini kitab karya Imam Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah taala. Berkumpulkan hadis penyejuk hati bagi orang-orang yang baik lagi bertakwa. Berkumpulkan hadis-hadis yang terkait dengan hal tersebut, apakah memperbaiki amalan hamba secara zahir ataupun secara batin. Di kitab ini berkumpulkan 99 hadis yang tentunya akan menyejukkan mata, pandangan dan hati orang-orang yang beriman yang mendengarkannya. Di hadis pertama beliau sampaikan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Hadis terkenal yang biasa sekali kita dengarkan. Kata beliau, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Muttafaqun alaih. Hadis ini riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kata beliau dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala, beliau berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Tidak lain amalan itu tergantung pada niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Maka siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Itu niatnya karena Allah, niatnya karena mengikuti sunnah Rasul, maka hijrahnya akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang diniatkan itu. Tapi siapa yang niat hijrahnya karena dunia yang ingin dia dapatkan, atau karena seorang wanita yang ingin dia nikahi, maka hijrahnya kepada apa yang dia niatkan. Kepada apa yang dia niatkan. Hadis ini adalah hadis yang sangat mulia. Disebutkan oleh para ulama ini adalah mizanul amal al-batin. Hadis ini adalah timbangan amalan batin, amalan hati. Ini timbangannya. Sebagaimana nanti akan ada hadis kedua, insya Allah kita akan baca di pertemuan berikutnya, terkait dengan timbangan amalan zahir yang nampak. Jadi amalan batin terkait dengan hati, hadis ini ukurannya. Ketika kita bertanya, kapan amalan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Kapan amalan mendapatkan pahala di sisi
sisi Allah Subhanahu wa taala? Maka jawaban hadis ini, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Tidak lain amalan itu tergantung pada niatnya. Dan setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Makanya secara umum sepakat para ulama rahimahumullah di antara syarat diterimanya amalan kalau kita niatkan ikhlas karena Allah. Ini syarat pertama. Syarat kedua nanti mutaba'atul Rasul, ikut Nabi Muhammad SAW. Kemudian di hadis dicontohkan. Ini hanya sekedar contoh. Kita bisa mendatangkan contoh yang lain. Nabi contohkan tentang hijrah. Hijrah itu adalah ibadah kepada Allah. Meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah kepada Allah. Apakah hijrah tempat kita jauhi tempat maksiat kepada tempat ketaatan, atau hijrah al-amil kita tinggalkan orang yang tidak baik, berteman dengan orang yang baik, atau hijratul amal kita hijrah perbuatan. Tadinya kita selalu berbuat keburukan, setelah itu kita tinggalkan, kita ganti dengan perbuatan kebaikan. Ini namanya hijrah. Jadi hijrah itu jangan anggap hanya berpindah dari negeri kafir ke negeri Islam, bukan. Iya. Disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala bentuk-bentuk hijrah. Seperti yang kami sebutkan tadi. Ada hijrah tinggalkan orangnya, ada tinggalkan tempatnya, ada tinggalkan amalannya. Kita dulu sering jatuh dalam maksiat. Setelah itu kita hijrah, akhirnya tinggalkan maksiat, sekarang menjadi sering melakukan ketaatan. Ini semua ini apakah hijrah tempat, tinggalkan tempat, tinggalkan orang, atau tinggalkan amalan, harus karena Allah. Kapan kita tinggalkan orang karena orang atau karena dunia? Kita tinggalkan sebuah amalan karena orang atau karena dunia, ya, maka ini tidak bernilai ibadah. Tidak bernilai ibadah. Kenapa? Jawabannya innamal amal binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Karena amalan itu tergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Dari sini pentingnya menjaga amalan, dan sekaligus sebelum itu kita jaga niat. Sekecil apapun amalan, harus jaga niat. Harus jaga niat. Harus selalu kita berniat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Masya Allah. Mungkin itu secara singkat hadis pertama. Nanti insya Allah kita akan ambil lagi hadis berikutnya di kitab yang belum bawakan ini. Kita masuk sekarang di